Kalau ada sengketa kan dipanggil tuh kepala ini nih bapak kamu ini udah meninggal begini ini. Nah, bagaimana caranya? Kalian musyawarah aja dulu. Nah sudah ini rumah buat si A, ini mobil buat si B. Kalau sudah sepakat ya selesai. Kalau nggak sepakat ini hukumnya. Itu semacam menjawab apakah itu mediasi, bagaimana fungsinya, bagaimana perkembangannya di Indonesia, itu semuanya akan terjawab melalui presentasi dari para narasumber yang profesional, baik itu lokal, nasional, maupun dari luar negeri. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, harmonisasi kebijakan dan penguatan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya di sektor eksekutif, dapat semakin menguat, mulai dari tingkat kementerian sampai pemerintah daerah. Kami mendorong senantiasa setiap sengketa yang terjadi dapat terlebih dahulu diselesaikan dengan pola-pola musyawarah atau mediasi yang sesuai. Selama 4 hari dari 5 hingga 8 November 2025, Indonesia Arbitration Week and Indonesia Mediation Summit 2025 sukses digelar di Quays Hotel Denpasar. Kegiatan berskala internasional ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra, yang ditugaskan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sebagai bagian dari reformasi hukum nasional. Dalam sambutannya, Profesor Yusril Iza Mahendra menyebut bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kesepakatan bersama kini menjadi tren hukum modern di berbagai negara. Pemerintah, lanjut Yusril, menempatkan alternatif dispute resolution atau ADR sebagai salah satu pilar utama reformasi hukum. Sejalan dengan arah kebijakan Presiden menuju sistem hukum yang berintegritas, pro investasi, dan memberikan akses keadilan bagi semua, Profesor Yusril menegaskan bahwa penguatan arbitrasi dan mediasi bukan sekedar agenda teknis tetapi strategis besar untuk mewujudkan reformasi hukum menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah berkomitmen mempercepat digitalisasi layanan hukum, termasuk pengembangan online dispute resolution agar akses keadilan dapat menjangkau hingga pelosok daerah. Tadi sejalan dengan tren hukum kontemporer sekarang, di mana penyelesaian konflik itu dengan cara musyawarah untuk mencapai kemufakatan itu merupakan jalan tengah yang dianggap terbaik daripada dibawa ke pengadilan pun kalah dan menang. Jadi ini penting dalam perkembangan hukum kita sekarang. Yang saya hormati Presiden Dewan Sengketa Indonesia, Profesor Sabila Gayo, Ketua Pelaksana kegiatan ini, Profesor Dr. Made Sujana. Ketua Panitia, Profesor Made Sujana, menjelaskan bahwa 2 hari pertama, yakni dari 5 hingga 6 November 2025, difokuskan pada topik arbitrasi, diisi oleh presentasi para pakar nasional dan internasional, serta penyerahan piagam kepada arbiter berprestasi. Sedangkan pada 7 hingga 8 November, pembahasan beralih ke dunia mediasi, membahas konsep, fungsi, hingga perkembangannya di Indonesia dan dunia. Profesor Sujana melaporkan peserta yang hadir secara langsung sekitar 200 orang, sementara peserta daring mencapai lebih dari 500 orang. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap isu arbitrasi dan mediasi. Ia menambahkan bahwa melalui kegiatan ini peserta memperoleh pemahaman komprehensif tentang ADR sebagai solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang efektif dan manusiawi. Apa itu INO dan IMES? Nah, istilah kerennya adalah KTT, arbiter dan mediasi. Apa itu KTT? Konferensi tingkat tinggi arbiter dan mediasi, ini tingkat internasional. Karena yang hadir dari luar negeri banyak sekali. Jadi materi yang akan dibahas di sini tanggal 5 dan 6 itu adalah materinya berupa arbitrase. Arbitrase akan dibahas pada tanggal 5 dan 6 meliputi apa saja? Meliputi melalui presentasi dari para ahli baik itu lokal, nasional maupun internasional.
itu sudah banyak yang sudah mendaftar, akan dilaksanakan hari ini dan besok tanggal 6. 5 dan 6 itulah materinya arbitrase. Di samping itu akan diberikan juga piagam-piagam bagi arbiter yang berprestasi, yang sudah melalui uji kelayakan, dianggap mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas arbiter. Itu akan juga diberikan penghargaan yang diserahkan langsung oleh Pak Menteri. Kemudian untuk tanggal 7 dan 8, materinya adalah mengenai mediasi. Apa saja yang akan dibahas di mediasi itu? Yaitu semacam menjawab apakah itu mediasi, bagaimana fungsinya, bagaimana perkembangannya di Indonesia. Itu semuanya akan terjawab melalui presentasi dari para narasumber yang profesional, baik itu lokal, nasional, maupun dari luar negeri. Presiden Dewan Sengketa Indonesia Profesor Sabela Gayo menekankan bahwa kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengalaman antar praktisi, mediasi, konsoliasi, adjudikasi, dan arbitrasi di Indonesia. Menurutnya, keberadaan mediator tidak akan mengurangi peran advokat, melainkan justru memperkuat kerjasama antar profesi hukum. Ia menilai pola penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan 3 keuntungan utama, yakni lebih cepat, lebih murah, dan lebih harmonis. Penyelesaian dengan damai menjaga hubungan baik antar pihak, berbeda dengan proses litigasi yang kerap menyisakan luka sosial. Selain itu, Profesor Sabela juga menyoroti pentingnya peran mediator bersertifikat dalam penerapan restoratif justice yang kini dikembangkan oleh kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya, mediator profesional perlu diberi ruang untuk berperan dalam memulihkan hubungan antara pelaku dan korban dalam kasus pidana ringan. Pada kegiatan Indonesia Arbitration Week dan Indonesia Mediation Summit adalah yang pertama untuk saling sharing informasi dan juga prestasi di bidang mediasi, konsiliasi, adjudikasi, dan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa di antara para mediator, konsiliator, adjudikator, dan arbiter di Indonesia, dan yang kemudian untuk memperkuat kebijakan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia agar semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, masyarakat, tokoh-tokoh agama, ini memahami tentang pentingnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur mediasi. Dari kancah internasional, Ibrahim Kuadan selaku Presiden of Asian International Dispute Resolution Association menilai bahwa praktik mediasi di Asia kini tengah tumbuh pesat meski dianggap baru secara formal. Semangat mediasi sebenarnya telah lama hidup dalam budaya hukum adat Indonesia dan Asia. It is still new and it still have very early stages. However, it has been with us. The customary law in Indonesia and Asia is quite widespread for centuries, and it's being practiced. Menurutnya, Indonesia berada pada jalur yang tepat dengan hadirnya regulasi dan inisiatif. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sistem hukum modern dan praktik adat agar keadilan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi. Kabar Bali Hits mengabarkan.